Ini semua dari Indonesia semua ya? Malaysia, oh boleh cakap bahasa ya, Malaysia boleh paham ya? Ya terima kasih. Kita mulai diskusi kita ya. Jadi kita berdiskusi Dhamma, kita belajar Dhamma, ingat ada tujuan bukan untuk kepuasan intelektual, tapi untuk manfaat di dalam kehidupan hari-hari gitu ya. Dan kan topik kita juga bagaimana kita mempraktikkan Dhamma di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita harus maksudnya gini, masuk ke dalam akarnya aja. Setelah itu akan bergerak sendiri. Semua dari kita akan bergerak sendiri, akan mengarahkan diri masing-masing. Sebelumnya saya mau tanya, mungkin sebagian dari yang hadir di sini udah ada yang punya rumah sendiri gitu kan? Ada yang udah punya tempat tinggal sendiri, atau mungkin ada yang masih sewa, apapun pokoknya punya tempat tinggal kan? Semuanya punya tempat tinggal. Nah, kemudian kegiatan sehari-hari dan kegiatan sehari-hari dan tempat tinggal yang ada, salah satunya diperuntukkan untuk apa? Peruntukannya untuk apa maksud saya? Ini melakukan aktivitas sehari-hari, kemudian lagi, atau gini saya tanya dulu, aktivitas sehari-hari yang dilakukan dari bangun tidur sampai tidur lagi peruntukannya untuk apa? Itu saya mau nanya peruntukannya dulu. Karena kegiatan yang kita lakukan harus ada tujuannya, harus ada peruntukannya gitu. Apa cuman memenuhi hidup doang? Ya, makasih. Apa cuman untuk ya ngelewatin hidup lah kayak orang-orang gitu? Atau untuk apa? Atau memang nggak ada peruntukannya? Lahir kan memang masih hidup, udah ntaran juga mati gitu. Atau untuk apa? Peruntukannya buat apa? Kegiatannya dulu, kegiatan hari-hari sampai tidur lagi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi peruntukannya untuk apa? Cari kebahagiaan? Kerja cari duit ya. Kerja cari duit gitu kan. Untuk apa cari duit? Ini ditanya dulu, ditelusuri dulu kan. Kita mesti nelusuri ini kerjaan kita hari-hari begini ini buat apaan gitu. Oke, untuk bahagia, untuk cari duit. Nah, cari duitnya ini buat apa? Duit yang udah didapat ini buat apa? Duit yang udah didapat untuk bertahan hidup. Kenapa hidup harus dipertahankan? Ya betul. Tapi itu jawabannya betul. Maksud saya ini mengarah ke yang betul memang. Kenapa harus dipertahankan gitu? Ada apa di situ kita harus mempertahankan mati-matian sampai stres gitu kan? Belum waktunya, ya belum waktunya. Jadi hidup ini harus dipertahankan. Jadi kalau misalnya jawabannya karena belum waktunya pindah alam gitu kan? Jadi kan menunggu waktu, betul nggak? Menunggu waktu. Nah sambil menunggu waktu harus ada yang dilakukan. Dan nanti pelan-pelan istilah atau prinsip menunggu waktu itu harus dirubah. Dirubah menjadi apa? Memanfaatkan waktu. Mumpung belum pindah alam, saya manfaatkan waktu ini sebaik-baiknya. Karena kalau udah pindah alam, di situ setelah perpindahan ini tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang saya mau nanya dulu ya. Pernah gak mikir begini? Setelah nanti pindah alam, apa yang akan terjadi ya dengan saya di depan ini? Kan begitu mati, putus mati, kan lahir lagi. Mikir nggak setelah mati ini bakalan apa yang terjadi dengan saya ini? Kepikiran nggak sebelumnya? Ini mesti dipikir. Ya, ini mesti dipikir. Sekarang begini, dari Malaysia, dari Indonesia ke Singapura. Sebelum berangkat kan udah dipikir, saya mau kerja di sini, kemudian kerjaannya seperti apa, pokoknya udah dicari kan begitu. Udah dibayangkan nanti cara hidupnya bagaimana, semua udah diperhitungkan. Bahkan udah ada yang berkeluarga di sini, ini juga kan udah dihitung. Ya. Nah untuk urusan yang sebetulnya kan jangka pendek kan itu dihitung. Untuk urusan yang jangka panjang, kalau nggak dihitung salah besar itu.
Ini kan urusan jangka panjang, hidup kita ini urusan jangka panjang. Dari hidup ini, meninggal, lanjut ke kehidupan berikutnya, lanjut lagi. Entah bisa keluar atau enggak, tergantung usaha masing-masing kan. Ada yang bisa keluar dari samsara, dan ada yang malah terus membuat lingkaran samsara makin besar baginya. Beda-beda, ya usaha orang ini beda-beda. Nah sekarang, seandainya perhitungan dari Malaysia ke Singapura, dari Indonesia ke Singapura, seandainya perhitungannya ini meleset, salah perhitungan sampai kekurangan, misalnya kekurangan keuangan. Bisa nggak kita telepon ke Malaysia atau ke Indonesia untuk bisa minta tolong? Bisa. Aduh saya kekurangan uang nih, ternyata penghasilan sama pengeluaran nggak cukup. Lebih besar pengeluaran, kita masih bisa telepon, kita bisa minta tolong. Tapi kalau perjalanan kita, kan itu perjalanan dari luar negeri ke negeri lain. Kalau perjalanan dari satu kehidupan ke kehidupan berikutnya, tidak dihitung, itu namanya ceroboh. Itu namanya gegabah. Kalau sekarang nih, telepon minta tolong masih ada yang tolong. Begitu, maaf nih ya, begitu kita meninggal, lahir di tempat yang tidak diharapkan. Tentukan kekurangan, kepanasan, kata anak kecil, ada anak kecil yang bilang gini, kalau di neraka itu nggak ada AC. Jadi kalau kita nih di rumah kepanasan masih ada AC. Kalau di di neraka nggak ada. Jadi mesti hati-hati jangan sampai ke tempat yang panas itu karena nggak ada pendingin ruangan di situ. Kalau di sini masih ada kan gitu. Nah itu jadi anak kecil aja udah mikir, nah apalagi yang dewasa kan gitu ya. Nah sekarang begitu yang terjadi ternyata di daerah yang tidak kita harapkan, bisa nggak kita telepon? Nggak bisa. Padahal waktu pas kita meninggal itu ada telepon kertas-kertasan tuh. Ya ada HP, ada mobil, ada apa, nggak bisa dipakai. Iya, nggak bisa dipakai. Tolong dong gitu. Seandainya ada yang mau nolong pun ya bukan karena HP yang demikian, seandainya ada yang mau nolong pun tetap nggak bisa. Iya. Jadi itu ya. Terus lagi nih, kalau saya diundang baca parita ke tempat, ya tentu ke salah satunya ke tempat orang yang meninggal atau ke rumah duka, itu saat yang hidup ini melakukan upacara sembahyang, mendoakan, itu sampai kayaknya khusyuk gitu. Sampai sungguh-sungguh cinta kasih juga keluar, apa di sana keluar baik-baik sekali. Tapi kalau ngedengar lagi nih, kan suka pada ngobrol-ngobrol kan, di rumah duka itu. Lagi hidupnya mah dia berantem melulu. Ya, lagi hidupnya sering bertengkar. Tapi begitu meninggal itu cinta kasih itu terpancar. Mestinya kita mikir gini, kenapa sih cinta kasih terpancar mesti nunggu orangnya mati dulu? Kalau orangnya masih hidup diajak berantem terus. Udah mati ditangisin, ya. Udah mati dipancarin cinta kasih. Nah sekarang begini, selagi hidup bertengkar melulu, begitu meninggal tentu kan lahir di tempat yang gak enak kan. Coba selagi hidup saling memancarkan cinta kasih, begitu meninggal nggak ada penyesalan dan kasih yang terpancar dan lahir juga di tempat yang sejuk bukan di tempat yang panas. Jadi harus dihitung setiap perilakunya kita ini, kita harus tahu sebelum mati harus udah tahu apa yang kira-kira bakalan terjadi di depannya. Misalnya, saya nggak bisa ngelihat kehidupan yang akan datang, nggak apa-apa, tidak wajib mampu melihat kehidupan yang akan datang. Tapi wajib melakukan sesuatu yang baik hingga di kehidupan sekarang dan yang akan datang jelas apa yang akan terjadi. Kan kalau melakukan hal-hal yang baik kan jelas, nggak nunggu mati, di kehidupan yang sekarang udah jelas. Apa yang bisa dialami, yang diterima, dan setelah mati ya jelas juga apa yang bakalan diterima. Ketemu apa nanti di sana. Di Majjhima Nikaya, kalimatnya sederhana, tapi nggak gampang dimengerti. Tapi nanti pada akhirnya akan mengerti. Coba kalimatnya gini, itu menyentuh dia yang menyentuh. Itu tidak menyentuh dia yang tidak menyentuh. Sederhana kan, cuman ada berapa kata aja kan. Kalau ditanya maksudnya apa?
Masih bingung kan? Masih bingung ya. Tapi nanti pelan-pelan diganti akan ngerti. Itunya ini ya, ganti ya. Itu tidak menyentuh mereka yang tidak menyentuh. Itu menyentuh mereka yang menyentuh. Benar ya? Itu tidak menyentuh mereka yang tidak menyentuh. Itu menyentuh mereka yang menyentuh. Penderitaan tidak akan menyentuh mereka yang tidak menyentuh. Penderitaan akan menyentuh mereka yang menyentuh. Kebahagiaan tidak akan menyentuh mereka yang tidak menyentuh. Kebahagiaan akan menyentuh mereka yang menyentuh. Dan ini fakta, ini bukan hiburan. Makanya kalau kita kenal Dhamma, kenapa disebut berkah kalau kenal Dhamma? Karena jelas, Anda menyentuh, Anda disentuh. Anda tidak menyentuh, Anda tidak disentuh. Jadi kita harus jelas ke kehidupan berikutnya ini mau apa yang bersentuhan dengan kita, bikin dari sekarang. Sekarang kita mau menyentuh apa? Sekarang kita menyentuh kebaikan akan menyentuh kita. Menyentuh yang gak baik, ketidakbaikan akan menyentuh kita. Ini bicara apa adanya, bukan bicara hiburan, bukan. Kita dididik untuk tahu kenyataan. Bahkan akhirnya kita terus diarahkan dan mengarahkan diri untuk menembus kesunyataan. Jelas, ini urusannya jelas gitu. Jadi kita nggak main-main. Karena ada, kalau pemahaman kita dan kesungguhan kita dalam praktek Dhamma kurang, itu bisa main-main. Contoh yang main-main begini, bukan rahasia bagi kita, pengetahuan ini bukan rahasia. Kalau mau meninggal, pokoknya detik-detik mau meninggal pikirin yang baik-baik aja, pasti lahir di alam bahagia. Betul nggak? Bukan rahasia, pengetahuan ini bukan rahasia. Ada nggak orang yang bertabiatnya jelek banget, tapi kalau mati mau masuk ke alam bahagia, ada nggak? Bukannya ada banyak. Perilaku mah jelek, tapi kalau mati kepengen bahagia. Ya, ada kan? Anggap aja dia punya pengetahuan ini. Dia juga tahu ini, kemudian dia berusaha. Walaupun kemungkinannya kecil, bisa nggak berhasil? Bisa. Bisa. Anggap aja berhasil nih orang yang mau main-main ini, yang maksudnya perilakunya jelek tapi pengen lahir di alam bahagia. Anggap aja dia berhasil. Sekarang yang kita harus pikir begini, berapa lama dia membuat pikirannya bahagia sebelum mati? Kan detik-detik mau mati, dia ingat, pokoknya pikirin yang bahagia-bahagia, pasti lahir alam bahagia. Berapa banyak? Paling hitungan menit. Itu juga udah banyak kalau dia mampu, karena kebiasaan dia kan tidak demikian. Hitungan menit aja udah prestasi besar buat dia. Anggap aja sukses, berapa menit dia mikirin yang bahagia, lagi mikir-mikir begitu, mikirin yang baik-baik, dia meninggal. Anggap aja sukses usahanya. Karena bahan bakarnya cuma dia punya sedikit, ya baru nongol dia mati lagi. Ya, karena dia menyentuh, itu menyentuh dia yang menyentuh. Dia bersentuhan dengan itu, tapi bahan bakarnya sedikit. Baru nongol juga dia mati lagi, baru muncul di situ juga mati lagi. Terus kemana? Ya sesuai kesentuhan yang banyak. Dia kan menyentuh yang jelek-jelek kan, ya lahirlah di sana gitu. Jadi sekarang kita kembali lagi ke pertanyaan tadi, peruntukan hidup jadinya untuk apa? Jadi bukan untuk menunggu waktu, tapi untuk memanfaatkan waktu. Kemudian hidup setiap hari ini kerja demikian untuk bertahan hidup. Hidup yang dipertahankan ini harus ada peruntukannya, harus ada persembahan gitu. Dipersembahkan untuk apa nih hidup yang saya pertahankan ini? Saya persembahkan untuk mengarah ke kesentuhan yang membawa kebahagiaan, atau mengarahkan ke kesentuhan yang membawa penderitaan. Karena orang bertahan hidup, kalau pikirannya ini tidak diarahkan dengan cara yang benar, dia bisa salah. Ya. Jadi sekarang, saudara-saudara sekalian, kita hidup bukan asal hidup, kita hidup harus jelas tujuan ini untuk apa. Jadi masalah kegiatan kita udah mulai mengarah, udah mulai jelas kegiatan kita harus untuk apa dan diperuntukkan untuk apa. Kemudian yang kerja, yang bertahan hidup kan ada tempat tinggal. Nah tempat tinggal yang ada ini sebut aja
awalnya baru, awalnya bagus, awalnya bersih. Kalau yang ninggalin di situ nggak mau bersih-bersih, terus orangnya jorok, lama-lama gimana tempat tinggalnya? Ya, kotor, nggak bersih, nggak sehat, kan gitu. Pikiran ada di Anggutara Nikaya. Pikiran ini bersih, tapi menjadi kotor karena pikiran ini terkotori. Pikiran ini bercahaya, tapi karena terkotori, maka cahayanya ketutupan, tertutupi. Jadi pikiran ini bercahaya, kemudian karena tidak tertutupi oleh kekotoran, cahayanya memancar. Enak nggak punya pikiran yang tidak terkotori? Kebayang nggak kalau punya pikiran yang tidak terkotori, enaknya kayak apa tuh? Seperti apa? Enak banget ya? Enak sekali. Kalau pikiran kita tidak terkotori, kayaknya enak banget. Sekarang kalau pikiran terkotori, sumpek banget. Iya, kalau pikiran terkotori itu, aduh, susah sekali. Kemudian, mau melihat sesuatu dengan cara yang benar, mau melihat sebagaimana apa adanya, susah. Contohnya gini, ini di Anggutara kita bisa baca. Misalnya ada kolam yang airnya keruh, padahal di situ banyak ikan berenang sana sini. Karena airnya keruh, kita tidak bisa melihat ikan yang sedang berenang itu. Tapi kalau kolam itu jernih, kolam itu bersih, kita bisa melihat. Karena apa? Karena airnya tidak terkotori. Yang satunya kenapa nggak bisa kelihatan? Karena airnya terkotori. Kenapa kita tidak bisa melihat sebagaimana apa adanya? Karena pikiran kita terkotori. Terkotori oleh apa? Oleh kekotoran-kekotoran batin yang ada 3 nih pangkal permasalahannya, atau disebut 3 akar kejahatan. Ada loba, dosa, dan moha yang masih mengakar di dalam diri kita. Kalau kita punya loba, dosa, dan moha yang mengakar di dalam diri kita, tidak ada usaha melakukan pembersihan, resiko yang harus kita tanggung, penderitaan. Nah sekarang begini, mengenai akar kejahatan ini. Pernah nggak ngelihat orang menanam padi di sawah? Pernah ya? Pernah lah, paling nggak kita pernah ngelihat sawah, kan gitu. Ya paling nggak kita pernah ngelihat sawah. Waktu padi ini tumbuh di sawah, ada nggak rumput yang ikut tumbuh? Rumput ikut tumbuh kan? Pertanyaan saya, petani itu nanam padi atau nanam rumput? Nah, nanam padi. Tapi kenapa rumput ngikut? Saya kasih tahu ya. Sebelum petani ini menyemai benih padinya, dia membersihkan lahannya. Nggak mungkin lahan yang penuh rumput dia tanamin padi, itu nggak mungkin punya. Kecuali petani udah kepepet banget dah, keburu-buru barangkali ya. Ya normalnya itu mesti lahan dibersihkan, siap tanam, dia semai benih, dia tanam. Tapi pertanyaannya, kenapa itu rumput masih tumbuh? Ada apa? Padahal udah dibersihin sama petani. Akarnya. Ya. Rumputnya udah dibersihin, tapi akar rumput masih ada di tanah itu. Jadi nanam padi, walaupun rumput tidak ditanam, akar tumbuh. Nah, sekarang itu cerita padi dan rumput. Sekarang di sawah, sekarang kita cerita yang lain lagi. Ada petani yang memelihara ternak, tentu dia di ladangnya, dia tanam rumput. Supaya ternaknya punya bahan untuk makan, kan gitu. Pernah nggak ngelihat di ladang rumput ada padi yang tumbuh? Enggak ada, ya. Nanam rumput, tumbuh rumput, padi nggak ngikut.
Tapi giliran nanam padi, rumput ikut tumbuh. Karena akar padi tidak ada di ladang situ. Tapi akar rumput ada di sawah. Makanya tumbuh kan begitu. Nah ini kan kita bicara mengenai praktek dhamma di dalam kehidupan hari-hari. Jangan heran, jangan kaget. Kalau kita pikir kita nanamnya baik, ternyata ada sesuatu yang tidak baik, bisa ikutan. Nanam padi, rumput tumbuh. Kita pikir, saya melakukan perbuatan baik nih, kok saya masih dapat susah sih? Karena rumputnya masih ikut tumbuh. Sekarang di mana di perbuatan baik kita, contoh yang rumput ikut tumbuh. Pernah gini dah, saya mau nanya gini ya. Kenapa sih suka nolong orang? Kenapa suka menolong? Pernah membantu orang enggak? Kalau enggak ada alasan, enggak mungkin itu dilakukan. Alasan membantu orang itu apa? Kita melakukan, membantu orang, tindakan membantu orang ini, alasan kita melakukan itu apa? Atau gini dah, susah jawabnya ya. Sebetulnya sih bukan susah jawabnya, ada ketakutan. Nggak jawab takut salah gitu ya. Sebetulnya nggak usah takut. Sebetulnya nggak usah takut salah. Sebetulnya nggak usah takut salah. Karena memang kita belum sempurna. Kemungkinan memang kita masih bisa melakukan kesalahan-kesalahan. Dan setelah itu kita harus belajar dari kesalahan. Itu sebetulnya ya yang harus kita lakukan. Kalau ada orang yang tindakan menolongnya begini. Saya suka menolong karena saya senang melihat orang lain senang. Begitu nggak? Bagus nggak itu? Bagus ya. Ternyata kalau kita pelajari lagi, kita bedah lagi, jelek. Iya. Serem banget ya. Di mana jeleknya? Saya senang menolong gini. Kenapa saya melakukan tindakan menolong ini? Karena saya senang melihat orang lain senang. Kan itu bagus banget, tapi kalau dibedah jelek bener. Kalau dibedah itu jelek. Kita bedah sedikit aja, nggak usah banyak-banyak. Pernah nggak kalau waktu kita menolong orang, kan kita senang nih. Menolong orang, ngelihat orang lain senang, aduh gitu kan. Pernah nggak waktu menolong, ternyata orang yang ditolong nggak senang? Pernah nggak? Nah, kan pernah kan? Dasar melakukan tindakan itu, saya senang karena senang melihat orang lain senang. Ternyata setelah dilakukan tindakan itu, orang di seberang sono nggak senang. Nah, apa yang terjadi sama yang di seberang sini? Nggak senang kan? Nah itu, nanam padi, rumput ngikut. Ya. Kalau yang namanya tindakan yang baik, nah yang namanya perbuatan baik, itu tidak menimbulkan penyesalan. Selama yang masih ada timbul penyesalan, timbul kemarahan, timbul ketidaksukaan, itu tidak pure perbuatan baik. Kalau perbuatan baik, nggak kenapa-napa. Sekarang contohnya lagi nih, orangnya beda. Dia nolong ya, dia nolong. Terus orang yang ditolong ternyata tidak senang, ngamuk-ngamuk, mukulin, bahkan ngegigit dia gitu misalnya. Enggak apa-apa, dia tetap senang aja. Nah itu baru perbuatan baik. Pernah nggak ngelihat orang yang seperti ini? Pernah. Siapakah dia? Orang tua kita. Kita pernah sakit kan? Yang namanya anak kecil, sebut aja kita lagi kecil sakit. Suruh minum obat yang pahit pasti nggak mau. Dipaksa, kita mukul, mungkin kita ngegigit, begitu obatnya ketelan, orang tua senang. Ini gigitan berdarah juga nggak apa-apa. Nah itu perbuatan baik, nggak menimbulkan penyesalan. Kesleo, orang tua bawa ke tukang urut, orang tua pegangin, orang tua digigit, ditendangin, diapain, tetap dipegangin, begitu klek, udah pulang lagi tuh keseleonya, udah balik lagi tulangnya, udah orang tua lega. Nggak kenapa-napa. Paling cerita, dia nih lagi kecil, lagi diurut, saya digigit sampai bengkak, sampai apa, paling ceritanya begitu doang. Nah itu baru ya. Jadi kalau misalnya
orang tua punya prinsip, saya melakukan perbuatan baik karena lihat orang lain senang. Nah, ngelihat anaknya nangis-nangis nggak senang, nggak dilakukan dong. Tindakan pengobatan, tindakan penyembuhan. Yang namanya perbuatan baik ada tujuan. Tujuannya bukan untuk membuat senang orang yang ditolongnya. Tetapi untuk membuat orang yang ditolongnya tertolong, senang ataupun tidak senang. Yaitu orang tua. Dan kita juga harus demikian kalau melakukan tindakan nolong orang, ya harus demikian. Senang nggak senang, yang penting orang ini tertolong. Gitu. Jadi bukan untuk kepentingan kita. Tadi jeleknya di mana? Jeleknya kan sebenarnya untuk kepentingan kita. Saya melakukan ini buat kesenangan saya, orang saya senang kok ngelihat dia senang. Untuk tindakan menolong atau untuk tindakan sendiri? Untuk sendiri. Jadi yang ditolong apa? Objek mainan. Yang penting kalau saya kasih ini dia senang, saya jadi senang tuh ngelihatnya. Kan ya kurang lebih begitu kan? Jadi jelek apa bagus? Kok ketawa? Yang jelas dong. Jelek apa bagus? Ya, jadi udah kelihatan, jadi itu jelek. Jadi kelihatan jelek ya. Jadi itulah yang tadinya kan rame-rame kan, rame-rame kita pikir itu bagus. Rame-rame belum tentu benar. Makanya enak banget kan di Kalamasuta kan dikasih tahu. Walaupun udah ramai dibicarakan orang, jangan mudah percaya. Kan jelas kan ya. Tapi setelah kita pelajari, kita selidiki ternyata membawa manfaat bagi semua pihak. Pihak diri kita sendiri juga, bukan cuma pihak orang lain. Pihak diri kita maupun pihak orang lain atau keduanya, nah itu baru. Itu pun harus berdasarkan patokannya berdasarkan kebenaran. Patokannya harus berdasarkan dhamma gitu. Jadi bukan pikiran saya, pikiran dia, pikiran mereka, bukan. Tapi patokannya dhamma. Kalau patokannya dhamma, sebut aja nih kan ada beberapa pihak. Masing-masing kan punya pandangan. Pandangannya ini anggap aja semuanya salah. Tapi karena patokannya dhamma, nggak ada yang ribut di antara mereka yang berbeda pandangan. Yang ada saling memberi info. Oh ya, kita salah, kamu salah, ini salah. Ternyata menurut dhamma adalah demikian gitu. Udah berpatokan ke dhamma, nggak ada ributnya. Jadi kalau misalnya sebuah organisasi, kemudian ada beda pendapat, pecah, beda pendapat, pecah. Udah kayak kristal aja kalau jatuh biar pecah, begitu kan. Nah itu namanya tidak berpegang pada dhamma ya. Kalau berpegang pada dhamma yang ada rame-rame maju. Bukan yang makin pretelan begitu tuh. Yang ada yang makin lama makin maju. Kemudian kita juga nggak bisa menuntut orang lain untuk seperti apa yang kita mau begitu, nggak bisa. Pokoknya masing-masing jalani hidup dengan cara yang terbaik yang bisa dilakukan sesuai dengan dhamma. Ya, nah itu sekarang kita kembali lagi ke akar. Tadi karena ada akar kejahatan yang dilakukan, tetap ada kandungan yang tidak baik ya kan, bisa aja maksud saya, bisa saja rumput itu ngikut. Jadi sangat penting kita harus punya pemahaman dan kemauan yang kuat untuk membersihkan rumput di dalam batinnya kita. Karena kalau ini tidak dibersihkan, ini akan tumbuh lagi dan tumbuh lagi. Pernah gak punya pengalaman begini? Mendengarkan dhamma, entah mengenai cinta kasih, mengenai kesabaran, mengenai belas kasih. Pokoknya hal-hal yang membuat inspirasi dan kemudian saya mau berusaha untuk melakukan itu. Pernah nggak? Pernah. Pertanyaannya lagi, pernah nggak ketika dilakukan berhasil, kemudian gagal, berhasil, gagal, pernah nggak? Pernah ya, jangan heran. Tapi mestinya mikir, daripada heran, bengong, melongo gitu, ini mikir, ini kenapa ya? Padahal waktu ngedengerin ceramah atau baca buku, waktu diskusi kayaknya benar banget, kayaknya udah masuk banget nih, kayaknya ngerti banget, nah ya ngerti banget. Dan begitu tekadnya kuat lagi, ini yang harus saya jalankan, ini yang harus saya lakukan. Kenapa kok pada prakteknya gubrak lagi ya gitu ya. Kan jatuh lagi. Mesti mikir, oh berarti sarangnya masih ada di dalam. Kalau nggak ada sarangnya, nggak mungkin ini keluar lagi. Jadi sarang yang jeleknya ini masih ada di dalam. Jadi gimana caranya?
Misalnya gini ya, mau melatih kesabaran. Mana tahu kok ini masih ngambek lagi nih. Masih marah lagi kan yang keluar. Kita lihat berarti sarangnya ada di dalam. Nah ketika marah ini keluar, jangan ditekan. Jangan ditekan, jadi apa yang harus dilakukan? Harus dilihat. Begitu marah keluar, dilihat. Dilihatnya dengan apa? Tentu yang bisa melihat itu ya dengan kesadaran. Sadari nih, marah ini muncul. Terus disadari sampai akhirnya, maksudnya begini, tentu ada tahapan-tahapannya. Pertama melihat marah yang demikian, kemudian melihat proses gejolaknya marah ini. Karena ini udah bergejolak, kita lakukan terus tindakan penyadaran sampai akhirnya paham. Paham bagaimana nih si kemarahan ini lenyap. Tapi baru lenyapnya kemarahan, belum munculnya. Terus ketika kemarahan muncul, sadari lagi, sampai akhirnya masuk ke ketika marah ini akan muncul, tersadari. Nanti akan masuk lagi ke kemajuan berikutnya, kalau kita latih terus kesadaran, kita ngerti faktor-faktor apa yang menyebabkan dia ini bisa terjadi. Kalau nggak ada faktor-faktornya yang menyebabkan ini terjadi, ini nggak terjadi. Kalau ada penyebab yang membuat ini terjadi, maka dia akan terjadi. Jadi itu pentingnya melatih kesadaran. Tadi meditasi 5 menit, nggak cukup. Sebetulnya nggak cukup itu. Nggak cukup kekuatannya untuk membantu bagaimana mengendalikan pikiran ini. Ini nggak cukup. Dari pagi sampai bangun tidur itu gejolak pikiran, itu getarnya pikiran. Waduh, luar biasa itu. Dan banyak sekali ini, memproduksi sangkara-sangkara ini banyak sekali. Jadi kalau 5 menit nggak cukup, apalagi sebulan sekali 5 menit. Nggak cukup. Ini keteteran, tahu keteteran? Ya, nggak cukup. Jadi di rumah mesti rutin. Ya. Nah, kemudian lagi kita udah bicara ke akarnya ya. Ada akar ini yang membuat kotor batinnya kita. Tadi kan perumpamaannya, kalau rumah ini tidak dibersihkan, rumah ini akan menjadi kotor. Kalau pikiran ini juga tidak dibersihkan, pikiran ini juga akan menjadi kotor. Kalau rumah ini udah dibersihkan dan kebersihannya ini tidak dijaga, juga akan menjadi kotor. Jadi pikiran harus dibersihkan, kemudian juga pikiran harus dijaga kebersihannya. Untuk apa? Kita juga harus nanya, ngapain sih repot-repot? Ya. Ngapain repot-repot nih ngejaga pikiran, ngebersihin pikiran? Kita juga harus tahu, kenapa ini harus dikerjakan? Pertanyaan saya, kenapa harus dikerjakan itu ngejagain pikiran? Buat apa pikiran dijagain? Supaya apa pikiran dijagain? Supaya bersih. Kalau pikiran udah bersih, akan membawa apa sih manfaatnya? Bahagia. Pikiran bersih akan membawa bahagia. Pikiran kotor tidak akan membawa bahagia. Jadi tadi kan ada pertanyaan, gimana sih caranya orang yang punya kecenderungan negatif supaya berubah? Saya bilang bakar buntutnya. Soalnya kalau ditarik nggak bisa, ya. Kalau ditarik nggak bisa. Seperti itu. Kalau orang yang udah paham bagaimana pentingnya membersihkan pikiran, dia akan melakukan secepat yang bisa dia lakukan. Nggak mungkin dia nyantai-nyantai, nggak mungkin. Karena ngerti ya bahaya dari kotornya pikiran gitu. Jadi pikiran yang bersih ini penting untuk dilakukan dan untuk dijaga. Pertanyaannya sekarang, berapa bersih pikiran kita? Gak bisa jawab gak apa-apa. Tapi yang kedua kudu dijawab. Masa setiap nanya gak dijawab mulu, sekarang masih dijawab. Pertanyaannya sekarang, seberapa kotor pikiran kita? Ketawanya lebih gede berarti lebih lagi. Ya, jadi maksudnya kita paham ternyata
Sekarang saya mau nanya jelas gini aja. Pikiran kita belum bersih sempurna kan? Enggak. Karena kita tahu pikiran kita belum bersih sempurna, ada tugas yang harus kita lakukan, belum berhenti menyelesaikan tugas selama pikiran itu belum bersih. Belum berhenti menyelesaikan tugas selama ada hal yang masih harus dikerjakan dalam proses pembersihan. Ini harus dilakukan. Karena semua dari kita nggak mau menderita. Pikiran kotor membawa penderitaan. Pikiran bersih membawa kebahagiaan. Coba aja jajal. Pikiran bersihin aja sedikit. Bersihin sedikit dulu nih ya, pikiran bersihin sedikit. Berasa beda nggak? Berasa beda. Nah, sedikit aja berasa beda, apalagi banyak. Bedanya banyak nggak? Mau nggak? Bersihin. Iya, karena masing-masing harus membersihkan pikirannya sendiri. Nggak bisa minta tolong tetangga. Iya, nggak bisa minta tolong cleaning service. Kalau bersihin rumah sih bisa. Kalau bersihin pikiran nggak bisa. Itu mesti sendiri. Nggak ada makhluk lain yang mampu melakukannya. Orang kita bawa-bawa sendiri, ada di dalam sendiri. Ya, paling itu ngebakar buntutnya doang. Ya, lihat seremnya gitu kan. Lihat mengerikannya. Kalau pikiran yang kotor gitu, pikiran yang nggak bersih. Ya, ngeri banget. Kalau udah ngelihat itu kayak pakai tutup kepala kebakaran, kita mau cepet-cepet ngebersihin itu. Ngeri ya kalau tutup kepala lagi kebakaran nggak dibersihin. Waktu terus berlalu, api makin lama makin gede. Ngeri banget. Jadi saudara-saudara sekalian, sekarang kita masuk ke penghuni rumahnya nih. Ya, tadi rumah yang udah kotor, sekarang harus ke penghuni rumahnya. Kenapa sih ada orang yang suka bersih, ada orang yang kotor pun rasanya nggak kenapa-napa gitu, ada kan? Ada orang yang kotor sedikit aja, aduh ini kotor banget gitu kan? Ada yang apaan sih orang nggak kotor juga gitu kan? Di mata yang satu mau udah kotor banget, apaan sih ribut orang nggak kenapa-napa gitu. Kan beda kan? Ada lagi sekarang yang ini dah yang mendingan nih, yang begitu kotor dia ngeliat, ih ini kok kotor banget sih gitu. Nah karena masuk ke kelompok yang ini dah, jangan kelompok kedua, itu udah parah punya, kotor nggak kelihatan. Ini ada kelompok yang kotor, terus dia bisa ngeliat kotornya. Tapi dia nggak mau bersih-bersih. Kotor juga nggak? Kotor. Sama kayak kita, aduh perilaku itu nggak bagus tuh. Dikerjain lagi. Nah, itu sama kayak gitu. Tapi ada orang yang, aduh ini kotor nih gitu. Terus dia bersih-bersih aja. Ini yang lebih bagus. Tahu kotor, mau bersih-bersih. Tahu kotor, nggak mau bersih-bersih, kotor juga. Mendingan mana yang tahu kotor, nggak mau bersih-bersih, terus kotor, nggak tahu kalau itu kotor dan memang nggak mau bersih-bersih, otomatis nggak ada alasan dia buat bersih-bersih, orang dia nggak merasa kotor, mana yang lebih bagus, tipe yang pertama apa tipe yang kedua? Ada yang pertama, ada yang kedua, ada yang sama aja. Ya namanya jawaban kan bebas ya. Ada yang, yang pertama yang lebih bagus, ada yang kedua, ada yang sama aja. Hasil akhirnya rumah itu sama-sama kotor. Tapi tetap ada sesuatu yang beda. Jadi yang lebih mending yang mana? Yang pertama yang lebih mending. Walaupun dia nggak mau bersih-bersih, tahu itu kotor. Lama-lama dia gerah juga, dia ngamuk, dia pasti bersih-bersih. Lama-lama dia gerah juga, ngamuk kan. Nah, akhirnya dia mau bersih-bersih. Jadi tetap masih lebih baik yang punya pengetahuan tahu kalau kotor itu sebagai kotor. Walaupun awalnya nggak mau bersih-bersih gitu. Oke, ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam anggota Nikaya yang kelompok 4. Pikiran itu kalau tidak jinak itu akan mengarah ke mara bahaya. Pikiran tidak jinak, pikiran tidak terjaga, pikiran tidak terkendali,
itu akan membawa ke mara bahaya. Jadi apa yang harus dilakukan? Harus melakukan penjinakan pikiran. Oh sorry, ada 4. Pikiran yang pertama apa tadi? Tidak jinak. Pikiran yang tidak terjaga. Pikiran yang tidak terlindungi. Pikiran yang tidak terkendali. Itu akan mengarah ke mara bahaya. Kebalikannya, pikiran yang jinak, pikiran yang terjaga, pikiran yang terlindungi, pikiran yang terkendali akan membawa ke manfaat besar. Ini pikiran kalau jinak, terjaga, terlindungi, terkendali akan membawa manfaat besar. Menurut logika kita, benar nggak pikiran yang demikian adanya akan membawa manfaat besar? Benar. Sekarang kita telusuri satu-satu. Kalau pikiran yang jinak akan membawa kemana ini? Pikiran yang jinak akan membawa kemana? Manfaat besarnya kemana nih? Tenang, hidup tenang. Terus ya akan jinakan dipancing dengan apa kekotoran batin, dengan nafsu keinginan, nggak minat lagi. Ya. Oke, ini pikiran yang udah jinak. Kemudian pikiran yang terjaga dari jinak, kan jinak nih, udah jinak, terjaga. Yang dimaksud dengan kata terjaga ini seperti apa sih? Terjaga. Gampangnya gini. Kalau tidur, oh dia lagi terlelap. Begitu dia bangun, oh dia udah terjaga. Terjaga itu bukan terjaga dijagain orang. Gitu maksud saya. Supaya jelas yang arti kata terjaga ini bukannya dijagain orang, tapi oh dia tidak terlelap. Dia terjaga. Dia sadar gitu. Nah ini. Jadi pikiran yang udah jinak, kemudian pikiran ini juga terjaga. Pikiran yang waspada. Pikiran yang waspada, kemudian pikiran ini juga terlindungi. Terlindungi dengan pengetahuan-pengetahuan yang positif, dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan, sehingga hasil akhirnya pikiran ini terkendali. Bukan cuma jinak. Kan ada jinak-jinak merpati kan gitu. Nah ini jinaknya beneran. Nah, jinak, terjaga, terlindungi, terkendali. Wih indah itu dunia, udah indah. Nggak ada yang lebih indah dari itu. Karena hasil akhirnya gimana? Hasil akhirnya bahagia banget. Belum kejadian, ini belum jadi nih. Pikiran kita belum jinak, belum 100% lah ya. Belum jinak, belum terjaga, belum terlindungi, belum terkendali 100%. Ngebayangin itu yang 100%, baru ngebayanginnya aja udah bahagia. Gimana kalau udah ada di dalam genggaman itu? Wah pasti lebih bahagia. Mau? Jalanin. Oh ya. Nggak mau, nggak usah jalanin. Ya, karena itu menyentuh dia yang menyentuh. Itu tidak akan pernah menyentuh yang dia tidak menyentuh. Saya kalau nggak megang mic ini nggak menyentuh saya. Ya. Ini menyentuh saya karena saya menyentuhnya. Saya nggak mau kebakar gitu. Tangan saya nggak mau kena luka bakar, tapi terus aja kena api lilin. Ini nggak ada lilin. Terus aja di situ ya kenalah saya luka bakar. Jadi bahagia atau menderitanya kita bukan karena unsur luar. Bahagia atau menderitanya kita karena unsur dari dalam dirinya kita sendiri. Kita mau bersentuhan dengan apa? Sekarang gini aja. Bergaul dengan orang-orang yang bijaksana, kita bisa jadi ikut bijaksana. Karena apa? Itu kemasukan, bukan kemasukan roh. Kemasukan ini, pandangan-pandangan yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang mengarah kebenaran, kita jadi ngikut. Tapi, kalau kita bergaul dengan orang-orang yang gak bijaksana, kata-katanya juga bisa begitu. Bisa nggak bijaksana gitu. Pernah dengar nggak cerita ada sarang burung, ada anak burungnya,
kemudian kena badai, ya hujan badai begitu, yang satu ke bawah masuk ke wihara, yang satu ke bawah masuk ke daerah yang perampok begitu. Nah, karena ini akan ada jenis burung kayak burung beo gitu kan, bisa ngikutin. Nah si burung yang di daerah yang perampok kan ngedengar kata-kata bunuh, rampas, apa gitu. Burung ini belajar kata-kata yang gitu. Yang satu lagi maksudnya sopan, kata-katanya juga penuh cinta kasih, apa yang baik-baik. Ada raja kan juga suka berburu tuh. Nah waktu berburu nyasar masuk ke daerah yang perampok itu. Terus tiba-tiba ada suara, bunuh, tangkap, apa gitu. Raja panik. Kan dia juga ketinggalan sama rombongannya gitu, dia sendiri. Dia panik, dia lihat, oh ternyata burung. Udah tetap karena itu kan tentu raja juga ngerti ini kan bahaya. Pergi, melanjutkan perjalanan lagi, udah ngaso, udah capek. Burung itu, selamat datang. Silakan minum, padahal nggak ada, cuman dia ngomong ya silakan minum apa gitu. Ramah, kok ini ramah? Oh ternyata setelah ditelusuri ceritanya ini kan burung yang dipelihara. Ceritanya sebetulnya burung itu bersaudara dari orang tua yang sama. Tapi karena mendengar dari orang-orang yang tidak bijaksana jadi begitu, yang satunya mendengar dari orang-orang bijaksana ya jadinya demikian. Nah sama kita juga ya, oke. Ini ada kesamaan berarti dalam arti mudah terpengaruh. Untung-untung kalau terpengaruhnya sama yang positif. Kalau terpengaruhnya sama yang negatif itu bahaya. Sekarang di dalam dunia yang seperti ini, dunia maya juga udah sedemikian hebatnya, kita harus memperkuat diri kita sendiri tidak mudah terpengaruh. Harus masuk ke dalam Kalamasuta. Seperti ketika Buddha bersabda kepada suku Kalama, jangan mudah percaya. Kalau belum dianalisa, belum dipikir, belum diteliti, jangan mudah percaya. Kalau setelah diteliti, dianalisa ini membawa kepada kebahagiaan, keuntungan semua pihak dan kemajuan spiritual ke arah yang benar, lakukan itu. Jadi kalau belum dianalisa, jangan mudah melakukan. Jadi kita ngerti sekarang kalau pikiran yang jinak, pikiran yang terjaga, pikiran yang terlindungi, pikiran yang terkendali akan membawa manfaat besar. Dan kalau pikiran yang sebaliknya akan membawa ke bahaya yang besar. Nah kalau kita mau maju dalam belajar, kita juga harus sering menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Kayak sekarang pertanyaan ini harus kita munculkan. Apakah pikiran kita sudah jinak? Saudara-saudara sekalian pikirannya udah jinak belum? Belum. Terjaga? Terlindungi? Terkendali? Mengarah ke? Ya, itu. Ya, mengarah ke sana. Bagusnya kita tahu ini. Mengarah ke mara bahaya. Karena kita tahu tentu kan kita nggak mau melanjutkan jalan ke arah yang penuh mara bahaya kan. Kita nggak mau. Memang ketika menjawab sambil ketawa apa, tapi kan bukan yang nggak mikir. Ketawa mikir ini. Ya, karena ini mengarah ke bahaya. Berarti kita harus menarik mundur. Menarik diri masuk ke daerah yang membawa kebahagiaan yang besar, membawa kemanfaatan yang besar. Ya. Nah ini sudah hampir 1 jam. Siapa yang mau bertanya silahkan. Tadi lanjut pertanyaan tadi silahkan. Tadi ada yang mau bertanya? Sudah terjawab. Kita belum dengar. Nggak ada pertanyaan, kita jarang ngundang Ayah loh, ini baru pertama kali. Ayah udah jauh-jauh datang, kemarin delay pesawat pula.
Namo Buddhaya Ayah, makasih udah dikasih kesempatan. Ini saya mau nanya, gimana cara meyakinkan orang bahwa berbuat baik itu dia bakal dapet yang baik kalau hidupnya itu selama ini menderita. Padahal dia sudah berbuat baik. Dia sudah berbuat baik, terus hidupnya masih menderita. Gimana cara meyakinkan dia bahwa untuk melanjutkan perbuatannya? Sampai kayak dia kehilangan Kepercayaan dalam Kepercayaan. melakukan perbuatan baik. ya. Ya. Dia harus banyak belajar. Bukan cuman kita yang membantu meyakinkan, tapi dia harus banyak belajar, kita harus membantu memberikan contoh-contoh. Dan kita juga harus membangkitkan bahwa dia itu keren. Ya, keren, orang seperti itu keren. Di dalam karma buruk berbuah, yang dia lakukan perbuatan-perbuatan baik, apa enggak keren itu? Ya itu hebat. Nah, jadi bilang Anda itu hebat. Di dalam karma buruk yang berbuah, Anda sanggup menanam yang baik. Jadi ibaratnya kayak orang punya lahan, dia salah nanam pohon. Dia pikir ini pohon buah yang bermanfaat, makanya dia tanam. Ternyata pohon buah yang beracun. Nah begitu tahu ini pohon buah ini beracun, ketika itu berbuah, tentu benih dari yang beracun ini dia nggak mau tanam lagi. Dia tanam benih yang lain, hebat dia. Mampu merubah gitu. Dari ladang yang penuh dengan racun, dia rubah jadi ladang yang penuh dengan buah yang bermanfaat. Contoh, di mana tuh yang Raja Thailand ke-9 punya mama di daerah mana ya? Chiang Rai. Itu kan dulu banyak orang-orang nanam opium di sana. Terus nih mamanya raja ini datang ke sana merubah tanaman itu menjadi tanaman bunga. Dan bunga itu bukan cuma untuk dipandang dan bagus, tapi dijual. Tadinya jual hal yang demikian, penduduk maksud saya. Terus mamanya raja membantu, bukan cuma ngomong tapi membantu memberikan bibit, memberikan pengarahan. Karena juga wibawanya seorang ibu dari seorang raja kan beda. Nah, kemudian ditanam bunga-bunga dan akhirnya masyarakat hidup dari cara hidup yang sehat buat dirinya dan sehat buat orang lain. Sama seperti teman yang ini ya. Lalu kalau misalnya ngelihat lagi karena ada pemandangan yang beda, ada pemandangan yang ada orang berbuat jahat kok kelihatannya enak-enak, jangan dibilang hidup karmanya baik jangan. Soalnya karma baik buruk belum tahu. Kok hidupnya enak-enak gitu. Nah, malah dia bahaya di dalam keadaan yang enak yang segitu bagusnya kok dia nanamnya yang jelek-jelek. Nah itu yang bahaya. Jadi harus kasih tahu dia bahwa Anda hebat, Anda keren. Gitu. Kan kalau dibilang keren, dibilang hebat kan semangatnya beda. Daripada, iya kan? Daripada dibilang udah sabar aja, nanti juga karma baik berbuah. Lemes tadi. Iya, maksudnya dibilang Anda keren, Anda hebat gitu. Memang benar keren, memang benar hebat. Jadi harus gaya lama itu harus dirubah. Bilang sabar aja, sabar aja. Memang udah nelen pel sabar udah. Ya, harus bilang Anda hebat dan harus lakukan terus dan kami akan mendukung Anda gitu. Ya. Terus dia juga harus banyak baca. Harus banyak dia punya pengetahuan yang positif-positif. Kan kalau pikirannya penuh dengan positif yang ada tuh semangat. Kalau pikirannya tidak dibantu dengan hal-hal yang positif, ya dia akan patah semangat. Ya. Siapa lagi yang mau nanya? Oh, silakan ya. Nama budaya Ayah. Ayah, saya mau bertanya untuk suatu hal yang maksudnya yang sehari-hari. Jika kita punya teman gitu, teman ini sebenarnya baik, maksudnya dia juga mengenal Dharma gitu. Tapi kekurangannya itu adalah dia tidak bisa mengendalikan kemarahannya. Bahkan untuk hal-hal yang sepertinya kita anggap sepele, itu dia bisa marah gitu. Nah, kalau dalam kondisi marah itu dia bisa mengucapkan kata-kata yang mungkin bagi kita tuh di kuping kita tuh kasar gitu. Ya kadang-kadang
kita juga maksudnya bukan dalam kondisi setiap saat pas lagi dia marah juga kondisi kita, maksudnya mood kita juga bagus gitu ya. Jadi kadang-kadang kita juga tersinggung gitu. Padahal kalau seandainya tidak dalam suasana yang membuat dia marah, orangnya itu baik gitu. Dan pada saat kita membahas diskusi tentang kondisi yang membuat dia marah itu, dia juga mengerti bahwa oh ya memang gitu, itu perbuatan yang nggak bagus gitu. Maksudnya tidak seharusnya dia marah gitu. Dan dia juga berjanji, oh ya nanti saya akan perbaiki. Tapi kok kayaknya saya lihat kayaknya nggak ada kemajuan lah, Ayah. Jadi maksudnya tetap aja begitu terus gitu. Saya ingin tanya kepada Ayah, gimana sih kita dalam menghadapi orang seperti itu? Iya, nanti itu dijawab yang terakhir aja, kalau saya lupa ingetin ya. Bagaimana cara menghadapi orang seperti itu. Sekarang kita bicara orang yang seperti itu dulu. Kenapa sih ada orang yang seperti itu, kemudian dia udah tahu itu juga nggak bagus, dia mau berubah dan dia berusaha, tapi orang-orang lihat itu nggak ada perubahannya sama sekali kan? Nggak kelihatan perubahannya. Nah, sebetulnya bukan dia nggak berubah, dia berubah. Nanti akan saya kasih contoh. Kemudian, kenapa tekad yang segitu kuatnya, kok nggak kejadian? Karena kekuatan kebiasaan lama masih kuat. Jadi ini kekuatan kemarahan yang lama masih kuat, sehingga kekuatan yang baru ini, tekad yang baru ini masih kalah kuat. Nah terus sekarang saya mau cerita kalau saja dia tetap kekeh bertahan terus saya akan berubah, ini prosesnya kayak seumpama ini batu ya. Ini batu, ini ketetesan air. Ketetesan air kita tahu lah batu kalau ketetesan air sedikit demi sedikit dia akan membuat cekungannya juga. Dan ini butuh waktu. Enggak baru ketetesan pertama langsung gitu enggak. Butuh waktu dan butuh proses. Jadi bukan karena tertimpa air aja sehingga ini jadi cekung, bukan. Tapi ada prosesnya. Ketika tertimpa air ini langsung menguap. Nampaknya batu ini kering. Terus tertimpa lagi, lama-lama batu ini basah. Karena unsur airnya makin lama makin banyak dan lebih banyak, dia jadinya empuk, dia jadinya rapuh. Nah itu baru ketimpa lagi gugur pasirnya, udah jadi pasir kan, copot ya akhirnya dia jadi jadi cekung demikian. Sama juga dengan orang yang tadi tuh tahu marah itu jelek, udah beradi tanah untuk merubah itu, bertekad untuk merubah itu, tapi masih terus karena prosesnya masih belum cukup kuat untuk bikin batu itu cekung. Jadi perlu waktu. Nah pertanyaannya bagaimana kita menghadapi orang yang seperti itu, kita dan dia harus sama-sama sabar. Karena kalau dua-duanya ini nggak sabar, ini kejadian lagi dan kejadian lagi. Karena orang ini, kenapa dari kita juga mesti sabar? Karena orang ini orang yang belum mandiri. Dan orang ini bukan orang yang bergengsi. Karena apa? Karena hidupnya masih tergantung orang lain. Kalau dia udah bergengsi, dia nggak tergantung sama orang lain. Dunia mau kayak apa, ya dia tetap dia. Gitu. Kalau ini kan emosinya tergantung dengan orang lain. Kalau lagi kondisinya, karena kan tadi keterangannya, kalau lagi kondisinya biasa-biasa, nggak ada yang membuat pemicu untuk dia marah, dia orangnya baik banget kan. Tapi begitu ada pemicu, meledak kan dia. Itu berarti dia tergantung sama orang lain, jadi saya bilang bahwa dia belum mandiri dan dia bukan orang yang bergengsi, karena masih tergantung dengan orang lain. Ya. Nah terus lagi, ini saya mau cerita. Nanya dulu, biasa saya mah nanya melulu lah. Ya, kalau yang namanya orang bilang, ih kamu kayak bunglon, jelek apa enggak? Ini kayak bunglon nih orang. Kalau bunglon kan nempel di sini warnanya mirip ini. Nempel di sini warnanya mirip ini kan gitu kan bunglon kan. Jelek kan berarti kan, enggak bagus. Kalau bunglon, ini kalau sekarang kita bicara sejatinya bunglon, ya bicara tentang bunglon doang. Kalau bunglon nempel ke sini dia jadi kuning, nempel ke sini merah, nempel ke sini jadi hitam. Tapi ingat, itu cuman kulit bunglonnya aja yang berubah. Tapi sebut aja emosinya nggak berubah karena warna itu. Tapi kalau kita
ketemu orang yang baik-baik, kita baik, kulit kita nggak berubah. Ya, kali berubah jadi apa gitu nggak? Terus ketemu orang yang jelek, kali kulit kita berubah jadi gosong, nggak juga kan? Nggak, kulit kita nggak berubah-berubah, tapi unsur batin kita yang berubah. Kalau bunglon, kulitnya yang berubah. Kalau kita unsur batin yang berubah. Jadi lebih jelek bunglon atau kita? Ya kita. Kayak orang yang dimaksud tadi, kulit dia nggak berubah berhadapan dengan siapapun, tapi unsur batinnya berubah. Dan dia hidupnya tergantung orang lain. Anda baik, saya baik. Anda tidak baik, saya marah. Berarti itu hidup yang tidak mandiri, hidup yang tergantung sama orang lain. Dan ini, orang ini, kalau ada aja orang yang nakal, gampang dikerjain orang ini. Gampang dia mah panasin aja, ntar juga ngejeger. Panas-panasin aja, kan panas tuh kan, kena, kerjain gitu. Kalau ketemu orang yang jahat kan, bahaya. Jadi kalau hidup yang mandiri, mau digangguin kayak apa juga dia diam aja, gak kenapa-napa. Contoh, anak perempuan cenderung, walaupun yang namanya ular-uleran gitu, namanya karet, apa namanya, bentuknya kayak ular. Nggak tahu kalau anak cowok kalau dilemparin gitu takut nggak? Nggak ya, kalau anak cewek kan takut tuh suka pada ngejerit kan gitu ya. Di kelas anak-anak SD, anak cowok memang nih yang suka pada iseng. Anak cowok bawa ular-ularan karet. Dilemparin, ya ke temennya dah, ke siapa-siapa, yang lain pada ngejerit-ngejerit. Ada satu anak perempuan, dia bukannya berani, dia juga takut banget. Geli gitu ngeliat ular-ularan gitu. Dia lagi nulis, dilemparin di mejanya. Dia takut banget, tapi dia ngerti. Makin dia ngejerit, makin dikerjain. Walaupun takut itu ular-ularan deket, dia tetap biasa aja sambil berusaha untuk ngilangin takutnya. Akhirnya temennya gak mau ngegodain lagi. Kenapa? Jualan dia gak laku. Ya. Jualan nggak laku, nggak ada yang beli, ya dia nggak mau gitu. Terus dia jualan kemana? Kayak ngejerit-jerit. Jadi kalau dari situ aja, kalau orang yang punya pendirian, punya kemantepan, nggak gampang digoda orang, nggak gampang diganggu orang, dan artinya nggak gampang dikerjain orang. Jadi kasih tahu temennya, Anda bahaya. Terus lagi, kenapa? Kenapa dia sampai demikian? Gini, kenapa dia marah? Karena dia pikir hal itu pantas membuat dia marah. Kalau dia tidak berpikir itu pantas untuk dia marah, dia nggak akan marah. Ada orang lain kan, nah seperti tadi kan ceritanya, sebetulnya sih buat kita mah itu hal yang sepele. Buat orang lain hal yang sepele, buat dia hal yang sangat besar. Kenapa yang satu berpikir itu sepele, yang satu berpikir itu hal yang besar? Karena isi dari pikirannya beda. Kalau isi dari pikiran dia, itu mah sepele, dia juga nggak marah. Jadi hati-hati dengan isi dari pikiran. Kenapa kok isinya beda? Karena yang dimasukinnya beda. Karena kalau yang dimasukinnya sama, hasilnya ya sama. Karena yang dimasukinnya beda, ya hasilnya beda. Jadi hati-hati dengan pikiran, ingat ya pikiran ini pelopor, pemimpin, pembentuk dari segala sesuatu. Jadi kalau pikiran tidak dijinakan, tidak terjaga, tidak terlindungi dan tidak terkendali, marah bahaya. Tapi kalau pikiran ini menjadi jinak, terjaga dalam arti kata waspada, kemudian terlindungi dengan hal-hal yang positif, dengan kebijaksanaan maka dia akan terkendali. Jadi di kehidupan sehari-hari apa yang harus kita lakukan? Kita langsung masuk kepada titik persoalannya, pikiran. Pikiran ini harus benar-benar dibenahi. Maaf ya, menurut analisa yang hadir di sini pun, tidak ada rasa kepentingan kan, maksudnya untuk pikiran ini harus dijaga menjadi prioritas, benar nggak? Kepentingannya nyari duit kan, maaf ya. Ya benar kan? Maksudnya kalau nyari duit itu ada prioritasnya gitu, ada gregetnya, benar nggak? Tapi kalau hari-hari, maaf mungkin hampir tidak pernah terpikirkan walaupun sesekali muncul ya.
Hampir tidak pernah terpikiran bagaimana ada prioritas untuk menjaga pikiran yang dimana dia mempelopori, memimpin dan membentuk kehidupannya kita. Enggak kan ya? Makanya mulai sekarang kita harus lakukan itu gitu. Karena ini penting banget, ini bukan main-main. Kita udah sering kali dengar, ini loh pemimpinnya, ini pelopornya gitu kan, ini pembentuknya. Kita nggak pegang gitu, nggak pegang ininya, kepalanya, ini biangnya gitu. Biangnya masih dipegang kan. Kenapa ada sesuatu yang dalam jumlah besar kemudian damai? Karena kepalanya udah dipegang gitu kan. Nah ini juga nih kepalanya ini harus dipegang nih, bukan kepala begininya yang dipegang, bukan. Ini pikiran ini harus dipegang karena dia biangnya itu. Jadi harus ini dipegang supaya dia jinak, supaya dia terjaga, terlindungi, dan dia terkendali. Ini udah harus jadi prioritas, bukan cuma duit. Duit mah mati juga ditinggal. Iya, benar enggak? Belum mati aja bisa diambil orang. Tapi kalau pikiran yang, apalagi ayo coba sebutin yang pertama apa, ntar dia lupa lagi. Yang pertama apa? Jinak. Ya terkendali, ya, ini harus dilakukan. Ya. Soalnya kalau nggak diulang, lupa dan nggak boleh pulang. Oke, siapa lagi yang mau bertanya silahkan. Silahkan. Cepat gitu. Jadi apa-apa serba cepat gitu, serba instan. Jadi kalau misalnya kita sebenarnya punya pengetahuan bahwa segala sesuatu untuk menjadi yang lebih baik itu butuh proses, butuh waktu. Tapi walaupun kita punya pengetahuan itu, kadang kita kehidupan sehari-hari masih kita pinginnya cepat gitu, jalan singkat gitu. Masihnya jadinya gak sabaran gitu. Jadi gimana supaya kita bisa melatih diri untuk ke arah yang seperti ini, Mbak Aya? Melatih diri ke arah yang lebih baik, lebih sabar. Lebih, maksudnya mengikuti prosesnya step by step gitu loh. Kadang kita kan cuma mau lihat puncaknya mau cepet gitu, mau langsung terbang ke sana gitu, cuma istilahnya gitu kan. Iya, sebetulnya mau langsung terbang ke sana pun itu bisa. Betul, di Sutta bisa kita pelajari. Kan sekarang maunya semua serba cepat, dan memang kenyataannya serba cepat. Tidak ada yang bisa mengalahkan kecepatan pikiran. Kecepatan cahaya kalah cepat. Kecepatan apalagi yang sekarang lebih cepat dari cahaya, masih kalah cepat sama pikiran. Jadi kalau kita mau berubah, maksudnya tidak ada kecepatan yang mampu melebihi kecepatan pikiran untuk seseorang berubah. Jadi mau langsung ke puncaknya bisa nggak? Bisa. Sekarang kita ambil contoh Anggulimala yang dulu namanya Ahimsa kan. Dari Ahimsa yang begitu baik, begitu pintar, begitu terpelajar. Kemudian karena ada anjuran dan asupan dari gurunya, dan Ahimsa begitu percaya sama gurunya, walaupun ada diskusi dulu, maksudnya kayaknya itu nggak patut dilakukan, tapi gurunya kan ya mampu meyakinkan bahwa itu harus dilakukan. Akhirnya dari Ahimsa berubah menjadi Anggulimala kan, yang begitu menyeramkan. Itu kan kecepatan pikirannya kan cepat. Tadinya segitu orang sebaik-baiknya, begitu kasih masukan-masukan dan karena percayanya, maaf ya, tentu ada percaya membuta juga kan sama gurunya. Dari baik berubah bahwa ternyata melakukan tindakan pembunuhan itu nggak salah karena prasyarat untuk mencapai apa kan begitu. Akhirnya lakukan kan itu cepat banget kan berubahnya. Langsung begitu dia paham, oh iya benar, padahal salah kan, berubah, langsung jadi Anggulimala. Begitu Anggulimala, sampai menyeramkannya Anggulimala, seorang Anggulimala, begitu ketemu Buddha, dia berubah lagi kan. Itu juga kan cepat berubahnya. Kan ceritanya ya, maksudnya Buddha menyelamatkan ibunya juga menyelamatkan Anggulimala kan. Karena Anggulimala udah tinggal satu lagi nih, pokoknya siapapun yang lewat jadi korban terakhir kan.
ibunya yang memang udah ngedenger Anggulimala tinggal di hutan lama, kebetulan ada di dekat situ, mauin bawain makanan supaya anaknya ini cukup makanlah, bagus makanannya sehat. Terus Anggulimala ngelihat, ya ibunya. Tapi kan apapun, nah itu dah kekuatan tekad yang salah kan. Udah, ibunya mau dikejar, terus kan ada Buddha. Buddha kan di antara. Lalu ya tentu dengan pengetahuan Buddha. Anggulimala mengejar Buddha, jadi tidak mengejar ibunya lagi. Mengejar sekuat apapun dengan tenaganya dia yang sudah sedemikian, itu nggak bisa kekejar. Padahal Buddha jalannya biasa aja. Sampai akhirnya dia kecapean, ngos-ngosan begitu, dia udah jatuh gitu kan, di gambar yang kita lihat. Bante berhenti. Terus Buddha bilang, saya sudah berhenti, kamu yang belum berhenti. Nah lagi nih, perubahannya cepat banget. Orang seagung ini, semulia ini, nggak mungkin ngomong berbalik kalau nggak ada alasan. Karena yang kan kemudian Anggulimala bilang, saya yang sudah berhenti, tapi Bante yang masih berjalan. Kenapa Bante mengatakan bahwa Bante berhenti dan saya yang masih berjalan? Cepat lagi pikiran. Begitu dikasih tahu bahwa saya sudah berhenti melakukan kesalahan-kesalahan, sedangkan Anda masih melakukan kesalahan-kesalahan. Berubah lagi. Langsung lempar senjata, Namaskara minta menjadi muridnya. Dari Ahimsa menjadi Anggulimala dan akhirnya menjadi biku. Semua itu kan cepat. Proses yang turning point-nya itu kan cepat-cepat kan semuanya. Jadi enggak ada yang bisa mengalahkan kecepatan pikiran. Seperti kalau kita mau langsung ke puncaknya bisa enggak? Bisa. Ya. Sebetulnya bisa, kita mau ke puncaknya bisa. Lalu kalau nggak bisa langsung ke puncaknya, ya step by step ya nggak apa-apa. Karena nggak semua orang kayak Anggulimala kan. Ya kan, ada yang ya pelan-pelan, pokoknya yang penting nyampe-nya gitu, yang penting nyampe. Kenapa kok nggak secepat itu? Kan bahkan nggak ada yang melalui proses kayak Anggulimala lagi. Ngedengerin suta langsung jadi, ngedengerin suta langsung jadi. Karena apa? Paraminya cukup. Karena kita udah tahu, oh paraminya cukup. Berarti sekarang kita mesti nabung parami. Mesti nabung kebajikan-kebajikan. Supaya keren, begitu ngedenger 1 suta langsung jadi. Sekarang ngedenger berulang kali kagak jadi-jadi. Nggak apa-apa, tanam parami terus kan. Tanam parami ya lama-lama juga kita jadi. Siapa lagi yang mau bertanya silakan. Silakan ya. Oke, setiap orang kan dalam hidup ini punya ekspektasi dalam kehidupan soal kerjaan semuanya. Dan kadang-kadang ekspektasi itu tidak membawa kebahagiaan pada setiap orang gitu. Seorang teman saya itu mungkin ekspektasinya lebih tinggi. Jadi kalau kasih nasihat, kamu ekspektasinya harus rendah, agak lebih turun sedikit gitu dibandingkan apa yang dia impikan gitu. Tapi kayaknya dia nggak bisa terima advice itu, gimana caranya? Ya dia nggak bisa terima lah, saya juga nggak mau. Saya juga nggak mau terima itu gitu kan. Begini maksudnya, kalau ketemu orang yang seperti itu, harapan dia seperti apa, tapi dia tidak bisa mencapai itu. Saya tidak akan menganjurkan atau paling tidak akan mudah menganjurkan turunkan harapan Anda, tidak. Saya akan menganjurkan tingkatkan kinerja Anda untuk mencapai itu. Terus misalnya dia tidak tahu atau belum tahu apa-apa lagi yang harus disiapkan, kita bantu cari info. Ini untuk meningkatkan kinerja Anda, yang ini harus dilakukan. Dan diantaranya harus disiplin. Orang itu disiplin apa enggak? Kalau nggak disiplin ya harus dianjurkan dia untuk disiplin gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang positif, jangan suruh diturunin tingkat positifnya itu, tapi yang harus ditingkatkan ini kinerjanya dia. Ya, makasih ya. Siapa lagi? Sekarang nengok ke sayap sini. Dari sono ya ke sini gitu kan. Kalau ini terus yang nanya pegal ke sini ya, ke sini. Silakan deh. Manfaat berikutnya, Welly jadi sehat. Saya nggak pegal sebelah.
Ayah tadi kan bilang harus dijaga pikirannya. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita pas ngeliat sesuatu nih, kita ada pikiran judgment. Itu gimana kontrolnya ya? Kadang judgmentnya misalnya gini loh, oh itu kan sebenarnya nggak baik gitu loh. Tapi kita langsung kayak, tapi sebenarnya kita kan juga nggak tahu kejadian aslinya. Dan nggak tahu kebenarannya. Iya, tapi kadang-kadang suka otomatis gitu loh. Langsung ngejudge ini, ngejudge itu. Itu kan nggak baik. Cuman kita sadar itu nggak bisa. Cuman gimana ya, kadang-kadang terlalu cepet Iya. ngejudge-nya itu loh. Pikirannya kan terlalu cepat, tapi tadi ada penyembuhnya itu di pertanyaannya juga. Bukan di pertanyaan, di keterangan dari pertanyaan. Tapi kan sebetulnya kita kan juga nggak tahu kejadian yang sebenarnya. Nah sebetulnya itu obatnya di situ. Itu penyembuhnya. Ketika kita sudah menghakimi, kemudian kita harus berpikir, kan sesungguhnya Anda juga nggak tahu kan kebenarannya. Sesungguhnya Anda nggak tahu kan apa yang terjadi. Nah setelah itu akan melunak. Kalau kayak batu itu mulai empuk, kena air, lama-lama dia rontok. Tapi ada ini nggak ya? Ada gimana nggak ya? Kayak trik supaya Nah, jangan itu- ngejudge dulu. Itu mah mie instan. Boleh nanti pelan-pelan akan bisa. Karena itu butuh proses. Kayak apa air yang netes-netes itu kan butuh proses buat ngempukin batunya itu. Untuk melunakkan batunya. Ini juga kebiasaan kita yang menghakimi orang, ini perlu dilunakkan dengan pengertian, ingat, Anda tidak tahu kebenarannya, ingat, Anda tidak tahu prosesnya. Gitu. Lama-lama juga jadi arif. Makasih ya. Nengok lagi kemana ini? Yang seru kan Welly. Oh, ditolong sama Hans. Oke, siapa yang mau bertanya lagi silahkan. Nah, silahkan. Selamat siang Ayah. Ayah, saya dulu pernah mendengar mengenai hiri dan otapa. Ayah boleh tolong jelasin ke kita nggak dan mengapa penting untuk dilakukan? Terima kasih Ayah. Ya, pertanyaannya mengapa penting untuk dilakukan, karena itu adalah pelindung. Disebut pelindung dunia. Mau pelindung dalam lingkup kecil maupun pelindung dalam lingkup yang besar. Itu dia yang kerja gitu. Hiri dan otapa. Hiri malu. Kalau melakukan perbuatan salah jadi ada rasa malu gitu. Kalau otapa takut akan akibat perbuatan salahnya itu. Sekarang kalau malunya begini masuk nggak nih ya? Aduh saya sih malu melakukan perbuatan salah itu tapi terpaksa. Itu masuk nggak? Itu nggak termasuk, ke dalam hiri itu nggak masuk. Yang namanya hiri itu kekuatan malunya sampai melumpuhkan kemampuan orang melakukan perbuatan salah. Itu kekuatan dari hiri, itu baru asli hiri. Malu melakukan perbuatan salah sampai enggak sanggup lagi. Kayak anak kecil nih, misalnya tadi mana anak kecil kan ada ditanya siapa namanya gitu kan, nunduk, malu. Itu maksud malunya itu, kekuatan malunya enggak sanggup buat ngomong, nyebut namanya gitu. Nah contoh yang kayak tadi, itu kekuatan hiri itu sampai enggak sanggup kita melakukan perbuatan salah. Kalau masih sanggup, itu mah bukannya hiri, malu-maluin. Nah, ya itu malu tapi itu malu-maluin kalau yang begitu ya. Kalau otapa takut akan akibatnya, nah itu juga takut tuh sampai saking ngerinya, apapun yang terjadi saya tetap nggak mau melakukan itu. Misalnya, gimana nih kalau diancam dibunuh gitu, nggak apa-apa orang saya kagak sanggup, kok biarin dah mati-mati dah gitu, nggak sanggup. Saking takutnya sama akibat perbuatan salah dia nggak sanggup. Itu otapa. Sekarang kan tadi pertanyaannya itu apa gitu kan, untuk apa? Itu untuk melindungi. Bener nggak kalau kita udah punya hiri dan otapa kita punya pelindung? Ini kita cerita jangka panjang bukan jangka pendek. Betul nggak kita punya pelindung? Punya pelindung. Kalau hiri malu melakukan perbuatan salah, otapa takut akan akibatnya sehingga kita tidak melakukan itu. Kalau tidak melakukan itu, pintu-pintu ke daerah menderita tertutup.
Ya, benar kan? Nah, di situ kita ngerti, oh ini tuh yang bisa melindungi kita. Nah, masuk lagi ke dalam istilah yang begini. Atau saya nanya aja. Pertanyaannya begini. Apa sih, maksudnya gini, kenapa sih kita harus menaklukkan diri sendiri gitu? Atau apa pengertian menaklukkan diri sendiri? Kenapa sih kita mesti menaklukkan diri sendiri? Orang kan urusannya sendiri ini gak sama orang-orang gitu. Kenapa? Misalnya, kan ada orang, kamu jangan malas, enggak apa-apa lah saya malas saya sendiri, ini bukannya kamu yang malas gitu. Enggak ngerugiin kamu ini, kan kadang-kadang kan kita kena serangan begitu kan. Sama ini, kenapa sih mesti menaklukkan diri sendiri, kan ini urusannya ke sendiri doang. Enggak ngapa-ngapain sama kamu gitu. Misalnya ini belum ditaklukin, enggak kenapa-napa kan gitu. Kenapa kita mesti menaklukkan diri sendiri? Bahkan, menaklukkan ribuan musuh itu enggak disebut pemenang. Kalau menaklukkan diri sendiri baru disebut pemenang. Menaklukkan cuma satu ini doang yang dibawa-bawa, kenapa disebut pemenang? Menaklukkan ribuan musuh yang segitu banyak, kenapa nggak disebut pemenang? Padahal musuh itu udah ditaklukkan. Kenapa kita nggak disebut pemenang? Sering dengar. Ditanya bingung gitu kan? Nggak apa-apa, memang kita masih bingungan. Udah nggak apa-apa, kita diskusi lagi. Diskusi lagi ya. Kan istilahnya menaklukkan dan kemudian ada istilah menang. Kalau ada istilah menang, ada menang dan kalah, ada yang ditaklukkan dan ada yang tidak ditaklukkan kan gitu. Kalau yang kalah mengalami apa? Kerugian dan penderitaan kan. Udah gampang lah kalau yang kalah, dia bakal mengalami kerugian, penderitaan, lah sakit apa segala macam kan. Itu kalau yang kalah. Kalau yang menang? Ya mengalami kejayaan kan dia kan. Tidak mengalami penderitaan. Oke. Kemudian sekarang begini. Kalau kita punya hiri dan otapa, kemudian kita bisa menaklukkan diri sendiri, kenapa kita disebut pemenang? Karena kita akan berjaya. Kalau kita menaklukkan diri sendiri, kita berjaya. Kita tidak kalah. Tidak kalah itu artinya kita tidak menderita. Kita tidak mengalami kerugian, kita tidak mengalami kesengsaraan. Dengan menaklukkan diri sendiri, ada hiri dan otapa di dalam diri kita, pintu ke daerah penderitaan tertutup, bukan jatah kita lagi. Itu bukan jatah kita lagi. Jadi menang gak kita? Menang. Jadi kita harus paham kenapa kita harus menjadi pemenang bagi diri kita sendiri, kenapa kita harus mampu menaklukkan diri sendiri, ya karena itu. Dan kenapa kalau kita udah menaklukkan diri sendiri kita disebut pemenang? Menang, kita akan berjaya, kita tidak akan masuk ke daerah-daerah rendah. Gitu. Kita tidak masuk ke alam-alam menderita. Jadi kita harus tahu ada kepentingan kita menaklukkan diri sendiri. Dan saya tambah lagi ya, kalau orang lain, sejahat-jahatnya orang lain, ingat baik-baik. Dia tidak akan pernah mampu mengirim kita ke daerah yang menderita itu, dia tidak akan pernah mampu. Mereka tidak akan pernah mampu. Mereka menyakiti fisik kita, mereka mampu. Tapi mengirim kita ke daerah yang menderita, ke alam-alam rendah tidak akan mampu. Yang hanya mampu mengirim ke daerah-daerah rendah, diri kita sendiri. Kalau kita berperilaku-perilaku buruk, ya itulah kekuatan itu yang mengirim kita ke daerah yang menderita. Kalau kita berperilaku baik, tidak akan masuk ke sana karena pintu udah tertutup secara otomatis. Ya itulah tugas kita sekarang di dalam mempraktekkan dhamma di dalam kehidupan sehari-hari, harus kita paham dulu ini tujuannya kemana dan kemudian kenapa ajaran-ajaran ini diturunkan untuk apa gitu. Untuk pintu-pintu ke alam rendah tertutup. Dan sekarang cara udah banyak bisa kita pelajari, dhamma banyak bisa kita pelajari, yang dimana semua dari dhamma itu mengarah kepada tertutupnya pintu penderitaan. Tinggal kita mau atau tidak melakukannya. Kalau udah mau, kemudian kerahkan kemampuan. Karena nggak cukup dengan mau, oh saya juga mau, tapi nggak kerja apa-apa, ya masuk juga lah ke sono, ya masuk juga ke daerah menderita kan gitu.
Jadi kita harus mau kemudian mengerahkan kemampuan kita, berdaya upaya, dan kita harus tahu mana yang diteruskan menjadi bahaya, mana yang ditinggalkan menjadi bahaya. Karena ada yang kalau diteruskan dia bahaya, dan ada yang jenis tertentu kalau ditinggalkan dia bahaya. Begini, kalau perilaku-perilaku buruk ada di dalam usaha yang benar, kalau perilaku-perilaku yang buruk belum ada di dalam diri kita, belum muncul misalnya, tadinya sih kita cuma ngelihat, teman kita pemarah nih misalnya, tapi kita belum pemarah. Hal yang sepele itu membuat dia marah, buat kita itu mah sepele banget gitu. Tapi seandainya hal yang tadinya nggak ada, kemudian jadi kita ikut-ikutan kayak temennya kita itu, kita juga jadi pemarah, nah itu bahaya. Sesuatu yang buruk yang belum muncul, kemudian muncul, itu bahaya. Kemudian sesuatu yang buruk yang sudah ada, kalau tidak ditinggalkan, kita harus paham ini bahaya. Bahayanya di mana? Dia akan memproduksi karma-karma di mana mengarahkan kita kepada hidup yang susah. Bersentuhan dengan hal-hal yang membawa penderitaan. Itu bahaya kalau itu tidak ditinggalkan. Kemudian hal-hal yang baik yang belum muncul, dan kalau nggak muncul di dalam batin kita, ingat itu juga bahaya. Yang baik yang ada, nggak muncul, bahaya itu. Terus lagi, yang celakanya lagi, hal-hal baik yang udah ada ditinggalkan karena ngambek. Iya, misalnya rajin, datang kebaktian rajin. Ada orang yang nyeletuk kemudian tersinggung, udah saya nggak mau ke wihara lagi. Wah itu bahaya itu. Hal-hal baik yang udah ada kemudian ditinggalkan itu bahaya. Sekarang kita masuk, jadi kalau hal-hal baik yang belum muncul, kemudian muncul, itu akan membawa manfaat besar dan membawa kebahagiaan. Hal-hal baik yang udah muncul, kemudian tidak ditinggalkan, bahkan diteruskan hingga mencapai puncak kesempurnaannya, membawa manfaat besar. Dan membawa kepada hal-hal yang mengarah kepada kebahagiaan sempurna bahkan. Kemudian, kalau hal-hal baik yang kan ini udah muncul, hal-hal baik yang udah muncul ini harus dijaga. Kalau nggak dijaga, kualitasnya bisa menurun dan ini akan berkurang. Jadi ini harus dijaga. Kalau tidak dijaga, ini juga akan membawa kerugian buat kita. Lalu kalau ini udah dijaga, kemudian lagi, hal-hal baik yang belum muncul kan harus dimunculkan. Yang udah muncul ini harus dijaga sama kita. Sampai mencapai puncak kesempurnaan. Memang itu tugas yang harus dijalankan. Kenapa sih itu tugas yang harus dijalankan? Karena kita maunya bahagia, kita bukan mau menderita. Ya. Jadi kenapa sih saya harus melakukan itu? Kan maunya Anda. Anda kan mau bahagia. Kalau Anda mau bahagia, Anda lakukan itu. Itu menyentuh dia yang menyentuh dan itu tidak menyentuh dia yang tidak menyentuh. Lalu kalau nggak mau melakukan itu gimana? Ya ngerti aja jalurnya kemana. Dewasa, kita dididik dewasa. Nggak mau, nggak apa-apa. Cuman jalurnya gitu dan itu tidak dianjurkan. Kalau masih ngotot mau milih juga, ya pilihanmu adalah hidupmu gitu. Pilihan kita hidupnya kita. Pilihanmu adalah hidupmu. Ya. Pilihan saya hidupnya saya, pilihan Anda hidupnya Anda. Enak ya kalau kita bicara kenyataan itu enak. Siapa lagi yang mau bertanya? Silakan. Nengok, silakan. Tadi kan kita membahas tentang perbuatan baik dan perbuatan dan pikiran yang kurang baik. Tapi misalkan kita ingin berbuat baik atau tidak berbuat tidak baik. Contohnya yang paling mendasar seperti mempraktekkan sila. Tapi kan ada sebagian orang yang tidak mempraktikkan hal yang sama dengan kita. Yang paling ekstrim ya mungkin kayak sila pertama, tidak membunuh. Jadi itu bisa mengakibatkan konflik dan mungkin orang lain bilang kita kamu gila atau apa atau ya is because beda ya bagaimana cara untuk solusinya ya thank you. Nggak apa-apa kita dikatain itu tidak menjadi itu.
Misalnya kita dipandang aneh, kita nggak menjadi aneh gitu. Jadi gini, kita melakukan hal yang baik menurut kita kan, menurut pandangan kita. Kalau orang menganggap itu tidak baik, kita tidak berubah, maksudnya kita itu enggak jadi berubah karena pandangan orang lain, enggak. Jadi kalau misalnya orang lain memandang berbeda, oh itu pandangan dia, ini pandangan saya gitu. Jadi kita nggak bisa meminta perilaku saya ini menurut saya benar dan Anda pun harus memandang itu sesuai pandangan saya. Nggak bisa, karena memang orang itu berbeda. Jadi nggak apa-apa, diikhlaskan gitu. Diikhlaskan mendapatkan pandangan-pandangan yang berbeda. Ya, kadang-kadang kan kita suka kepengen puasnya, ini tahu nih, ini kan benar, ya orang-orang juga lihat dong saya ini benar gitu. Baru rasanya memang ada kepuasan, tapi nggak bisa itu memang. Kita nggak bisa memuaskan semua pihak, pihak lain juga nggak bisa memuaskan kita. Ya udah terima aja ya, tapi tetap tetap berusaha dengan tegar gitu. Soalnya kadang-kadang kan bisa ada konflik gara-gara perbedaan itu. Kalau dijadikan perdebatan itu konflik. Kalau cuman, oh ini mah pendapat saya, ini mah pandangan saya. Oh, kalau itu pandangan Anda nggak apa-apa. Anda hidup dengan cara Anda, saya hidup dengan cara saya. Kalau kita ngotot, Anda salah, dia bilang kamu yang salah. Nah itu konfliknya. Tapi kalau enggak, ini mah pandangan saya gitu. Ya, makasih. Siapa lagi? Nah, sekarang nengoknya ke sini. Sana nengoknya ke sini. Oh, yang megang mic-nya di sana ya, dia yang nanya kali ya. Udah cukup? Kalau belum cukup nggak apa-apa, ditungguin. Tadi kan pertanyaannya Hiri dan Otapa. Malunya melakukan perbuatan salah udah sampai di mana? Sampai maksudnya jarang kebobolan, apa kebobolannya banyak? Malunya benar-benar malu apa malu-maluin gitu maksud saya? Benar-benar nih saya, oh malu nih, jarang-jarang malu-maluin gitu. Benar nih malunya saya ini melindungi saya gitu. Atau malu yang melindungi ini kadang-kadang dilepas gitu. Pokoknya apapun, terus mengarah kepada Hiri dan Otapa dalam arti yang sebenarnya kan gitu aja ya. Nah, terus mengarah ke situ aja. Siapa lagi mungkin ada? Udah. Kesempatan terakhir. Kalau enggak nanyanya jauh, mesti terbang dulu. Selamat sore Ayah. Ya, saya nanyanya enggak susah-susah kok. Cuma mau tahu aja, cuma sekedar bertanya, kira-kira apa yang mengaspirasi Ayah untuk menjadi bikuni? Mungkin sedikit cerita, dan juga sejarah bagaimana bikuni sangga di Indonesia itu terbentuk gitu. Makasih ya. Jadi pertanyaannya gampang, jawabannya panjang. Begini, bagaimana maksudnya saya bisa terinspirasi kan untuk menjadi bikuni ya. Saya waktu kecil itu di Rengas Dengklok itu cuman ada cetia. Cetia awalnya dari ada umat yang meminjamkan rumahnya untuk tempat kebaktian gitu. Sampai akhirnya kalau sekarang sih udah jadi wihara. Beberapa kali pindah lah seingat saya begitu. Nah sekali waktu saya ikut kakak saya ke cetia, agak terlambat memang. Agak terlambat, kemudian dari pintu samping saya lihat ada biku yang lagi duduk berceramah, pas baru menyelesaikan kalimatnya itu saya masih kebayang jelas, baru rapat mulut ya. Saya ngelihat,
Saya ngelihat, saya nggak tahu apa yang diceramahin orang saya dari luar. Saya lihat, kemudian muncul inspirasi kehidupan ini yang cocok untuk saya. Itu kecil, masih sekolah minggu lah. Kehidupan ini yang cocok untuk saya. Nah, kemudian akhirnya terus itu sampai sekarang rasa itu masih ada dan bayangan itu masih jelas. Terus ya dengan dalam proses yang ya cukup panjang dan juga kan orang tua gak gampang-gampang lah ngizinin anaknya ya. Apalagi anaknya kan gak badung. Kalau anaknya badung ya. Kalau anaknya badung biar gak mau juga disuruh-suruh. Kalau bisa dipaketin pakai Gojek. Ya, kalau anaknya gak badung kan mau ditahan-tahan, kalau anaknya badung disuruhin kan. Nggak gampang. Tapi pada akhirnya bisa juga. Terus pada akhirnya dapat izin juga kan begitu ya. Udah, tapi lama itu mah urusannya. Terus pertanyaan yang kedua, bagaimana Sangha Bhikkhuni di Indonesia terbentuk? Ini juga sebetulnya ceritanya ini panjang sebetulnya ya, tapi dibikin pendek aja. Saya harus cerita begini. Waktu tahun 98 rasanya, saya diminta oleh maksud gini, ada murid-murid sekolah yang mau mengadakan meditasi dan kemudian saya diminta oleh guru-gurunya itu menjadi pembimbingnya di sana. Waktu saya membimbing, udah begitu ada waktu luang, saya meditasi diikuti, gurunya ini mungkin merasa sungkan. Karena udah ngundang kok nggak ditemenin, nggak diapain, padahal enak banget gitu kan. Ya gurunya kerja sana, ya saya selesai membimbing, waktu istirahat buat murid-murid, saya meditasi diikuti, rasanya udah cengli banget gitu. Tapi gurunya nggak enak hati, Terus minta saya, waktu itu masih Anagarini. Anagarini di sana di atas ada perpustakaan, Anagarini di perpustakaan aja baca gitu maksudnya. Saya bilang nggak apa-apa Bu, saya di sini udah oke, saya nyaman di sini, saya bisa meditasi. Tapi nggak enak hati, berulang kali terus akhirnya gini, pokoknya gini deh ya, pintu perpustakaannya saya buka. Nggak apa-apa, Anagarini mau masuk mau enggak ya nggak masalah gitu. Terus saya pikir lagi, aduh orang udah segitu baiknya, apa sih susahnya buat saya timbang naik tangga, sebentar turun lagi gitu kan, bikin hati orang senang lah gitu. Udah, akhirnya saya naik. Begitu saya naik, bukan ada di lemari buku, bukan. Ada di meja itu buku yang oleh salah satu biku dianjurkan Anagarini harus baca buku itu, disebut judulnya. Tapi buku itu sudah susah dicari. Buku itu ada di meja. Ini nih yang Bante sarankan. Saya nggak tahu kenapa Bante itu menyarankan ada apa, ada jeroannya itu apa di situ gitu adanya. Isinya apa, saya nggak tahu. Udah gitu juga kan saya lagi, moodnya kan lagi nggak baca kan. Saya bilang gini, saya ambil, Bu saya pinjam buku ini, saya mau fotokopi boleh nggak? Boleh, kalau gitu saya minta alamat ibu, selesai fotokopi buku asli saya kirim balik. Saya ambil kopinya kan. Karena sibuk banget, setahun kemudian di tahun 99 saya ingat di bulan Agustus saya baru sempat baca. Di situ ada Culawaga 10. Tata Gata mengizinkan para biku mengupasampada perempuan menjadi bikuni dan mengupasampada pria menjadi biku. Di situ ada, di Culawaga 10. Begitu ada, wah ini kan terinspirasi lagi dong. Wah putuskan survei ke Sri Lanka. Udah gitu, udah diputuskan, berarti kan bisa jalur Anagarini mau menjadi bikuni itu bisa, ada jalurnya ke sana. Terus akhirnya saya minta tolong umat untuk antar. Kata umat itu, oh ayah kalau bulan Desember saya pasti bisa. Bulan Desember saya pasti bisa. Udah waktunya, bukan ayah masih Anagarini. Udah waktunya, aduh maaf nggak bisa. Desember itu harus banyak kerjaan karena tutup tahun kan, tutup buku apa mau banyak kerjaan yang mesti dikerjakan. Udah nggak apa-apa. Anda bisanya kapan? 5 Januari. Saya bilang 5 Januari jangan dah. Soalnya itu kan saya ada mau peringatan Bante Giri. Bante Giri meninggal kan 5 Januari. Udah. Bisanya tanggal berapa? Akhirnya tanggal 6 atau tanggal 7. Pokoknya bergeser dari tanggal 5. Ini kenapa saya menceritakan tanggal? Karena tanggal ini penting. Bergeser. Terus saya dari Jakarta mau ke Kolombo. Saya transit dulu di Singapura. Transit 1 malam Singapura. Besoknya melanjutkan perjalanan ke Kolombo. Tanggal ini ternyata penting. Udah sampai Kolombo, saya dijemput oleh beberapa wihara lah maksudnya gitu. Yang satu
ngotot mau tinggal di tempatnya, yang satu ngotot jangan, harusnya tinggal di tempat ini gitu. Biasanya yang menang yang ini, kok tumben yang ini yang kalah. Jadi saya tinggal di satu wihara yang lain nih. Terus begitu tinggal di wihara itu, diantarkan ke wihara itu, yang nganter ini, yang menang ini bilang, saya harus ke airport lagi. Saya harus ngejemput seorang bikuni yang mau jadi panitia Upasampada Bikuni di Taiwan. Udah kan? Udah, kita masih belum nyambung nih. Udah gitu besok paginya, lagi bersih-bersih kamar, ada yang ketok-ketok pintu, ada telepon buat orang Indonesia. Umat ini lari kan, nggak kan nanti pulsa orang berapa gitu kan. Lari cepet-cepet, ternyata buat bikuni yang mau menginterview itu. Jadi umat kita tahu ruang bikuni itu di sana. Udah gitu, ada kesempatan terus ngomong, saya bawa Anagarini, bisa nggak diinterview sekalian? Oh bisa, kapan waktunya? Kalau gitu sebelum yang dari Sri Lanka diinterview, yang dari Indonesia aja dulu diinterview gitu. Coba kalau misalnya berangkat tanggal 5, ya, nggak ketemu sama bikuni itu. Terus kalau tinggal di tempat lain, nggak ketemu sama bikuni itu. Akhirnya kan diinterview, terus kapan? Udah ngambil jam makan pagi saya aja. Jangan gitu kan, kata yang nemen ini umat nih, jangan nanti aja. Enggak, udah ngambil jam makan aja, udah diinterview. Terus umat ini bilang, memang sih saya dengan 2 Anagarini, tapi masih ada lagi 2 di Indonesia. Bisa nggak nanti di Upasampada sekalian? Ya bisa, yang penting isi formulir, udah jadi. Terus memang sebelum berangkat saya berpikir begini, pokoknya kalau jalan ini tidak salah, jadi. Kalau jalan ini tidak sesuai, nggak jadi gitu kan. Ya jalannya sesuai, lancar banget seperti itu. Itu di Januari, kemudian ya proses Upasampadanya di bulan April, tapi Maret kami harus datang karena kan ada persiapan-persiapan. Sebenarnya proses Upasampada nggak selama itu, tapi ada maksudnya pengarahan-pengarahan. Ada pengarahan yang secara umum, ada pengarahan yang secara Theravada, Mahayana, Tantrayana. Jadi kami di Upasampada di Fokwangsan 15 April tahun 2000, nah itu yang di Upasampada ada yang dari Theravada, dari Mahayana, dari Tantrayana. Jadi memang proses Upasampada yang internasional punya gitu. Jadi bukan khusus Mahayana gitu, enggak. Jadi ya masing-masing. Ya terus ya pulang ya disitulah Sangha Bikuni Indonesia terbentuk. Makasih ya. Jadi ya memang udah jalannya ya, Tanggal berubah dari Desember yang begitu yakin nggak bisa. Padahal kan tiap tahun dia tahu urusan kerjaan di Desember itu kan sebetulnya. Tapi berubah ke Januari, ya akhirnya selamat lah. Ya siapa lagi yang mau tanya? Silahkan. Selesai kebaktian jam berapa? Oh ya 3:30 sampai 4 ya. Kurang lebih ya. Siapa lagi mau tanya? Ini kalau ada tangan bergerak mata udah langsung. Nggak ada pertanyaan lagi saya rasa ya. Ya kalau nggak ada pertanyaan, mesti nggak ada pertanyaan juga nggak dijawab. Ada yang mau bertanya juga nggak dijawab. Atau masih mau nambah? Nggak dijawab juga. Udah ditutup aja pelimpahan jasa. Sudah nggak ada ya? Nggak ada ya. Iya, kalau nggak ada mungkin kita tutup. Mungkin sebelumnya kita mengucapkan sadu dulu 3 kali. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih karena mendapat manfaat. Oke. Terus bandingkan dengan orang tua saudara-saudara sekalian,
berapa banyak manfaat yang kita terima sebagai anak dari orang tua. Tentu jauh lebih banyak ketimbang manfaat yang diterima dari saya kan. Pernah nggak memberikan penghormatan segitu baiknya ke orang tua? Pernah nggak? Pernah, yang belum? Banyak. Jadi maksudnya jadi inspirasi lagi. Maksudnya ketemu sekali dapat manfaat, terima kasih segini. Apalagi ke orang tua harusnya lebih besar dari ini penghormatan. Ya, jadi nanti begitu ketemu orang tua, ingat namaskara, berikan penghormatan yang setulus-tulusnya, karena jalur bertemu dengan orang tua ini sampai menghantarkan ketemu Dhamma seperti sekarang ini. Karena kalau nggak ada andil dari orang tua, nggak jadi kita hari ini. Oke, terima kasih ya, silakan.